Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haris Setiawan, mahasiswa STY STMB Bandung dengan nomor pokok mahasiswa 101204045. Di sini, saya akan memaparkan materi yang ada dalam mata kuliah Pendidikan Agama semester 4. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus ketahui dahulu mengapa manusia itu ada. Adanya manusia itu karena kudrat dan iradat Allah Sang Pencipta, bukan atas keinginan dan atau instruksi dari yang lain. Materi yang pertama yaitu Ta'rif al-Insan, artinya pengenalan manusia. Materi ini akan memfokuskan pada mengenali diri sendiri sebagai manusia yang diberi amanah, tugas, dan dibekali berbagai potensi yang telah Allah berikan. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga ketika seseorang sudah mengenali dirinya sendiri, siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan, dia akan membuahkan hasil yang yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia. Dan ini menjadi langkah awal untuk mengenal Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang selanjutnya ialah hakikatul insan, artinya hakikat manusia. Manusia harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupannya sebagai manusia. Hal ini penting agar manusia ini dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain, dan juga makhluk-makhluk lainnya. Hakikat-hakikat manusia yang harus dipahami antara lain, yang pertama adalah sebagai makhluk, yang kedua adalah sebagai yang dimuliakan, yang ketiga adalah sebagai mukhalaf, yang keempat, hakikat manusia adalah bebas memilih, dan yang terakhir, hakikat manusia adalah mendapat balasan. Manusia sebagai makhluk yang bebas memilih pastilah memiliki konsekuensi terhadap apa yang ia pilih. Orang beriman dan mematuhi semua perintah dan larangan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Sebaliknya, orang kafir dan menolak mengikuti syariat Islam, maka Allah akan membalasnya dengan neraka. Materi ini akan memfokuskan untuk memahami hakikat dari manusia itu sendiri. Materi yang ketiga yaitu takhotul insan, yang artinya potensi manusia. Dengan memahami ma'rifatul insan, tentunya ada bagian yang tidak terpisahkan tentang potensi manusia yang sangat besar yang diberikan dari Sang Maha Esa. Tentunya potensi yang diberikan itu sangat berperan bagi manusia dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin di muka bumi ini. Potensi yang diberikan itu berupa pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal. Karena sejatinya potensi yang sudah diberikan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Apakah seseorang itu amanah dalam menjalankan tugasnya ataukah khianat? Tentunya kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan dengan potensi yang luar biasa dan menjadikannya pemimpin di bumi, bukan tidak mungkin ada makhluk yang lebih besar seperti gunung yang luas seperti lautan, tetapi mereka pun tidak mampu menjadi seorang khalifah di bumi. Allah menciptakan, memberikan segala potensi kepada manusia hanya untuk menjadikan manusia taat, tunduk, patuh, dan mengabdi atau ibadah kepadanya. Tetapi ada juga orang yang khianat terhadap perintah Allah, maka Allah jadikan dirinya hina melebihi binatang-binatang. Wallahu alam.
Materi yang berikutnya yaitu nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsul insan mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seseorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia itu sendiri. Secara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab, yaitu nafsun, jam'anya. Anfus atau nufusun dapat diartikan roh atau nyawa diri dari seseorang, darah, niat, orang dan kehendak atau keinginan hati yang kuat. Sedangkan secara istilah, nafsu adalah latifah, sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani, misalnya keinginan minum, makan, disanjung, dihargai, dan sebagainya. Karena itu sering disebut dengan hawa nafsu. Materi ini akan memfokuskan pada apa itu jiwa atau ruh, kedudukan ruh, dan hawa nafsu. Macam-macam nafsu berikut dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Materi yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu sifatul insan, yang artinya sifat-sifat manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Secara umum, sifat manusia terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Kedua sifat ini selalu menyertai manusia dalam kehidupan manusia yang akan membawa manusia ke dalam kebenaran ataupun kesesatan, kebahagiaan atau kesedihan. Sifat manusia sangat ditentukan oleh identitas dan efektivitas usahanya dalam melakukan tazkiyatun nafs. Mengapa? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa manusia diciptakan dengan membawa dua potensi yang berseberangan. Allah telah mengilhamkan ke dalam jiwanya, yaitu fujur atau dosa dan ketakwaan. Dalam dua jalan tersebut tentunya tidak terlepas dari jalan kebaikan dan keburukan, yang pastinya akan berakhir pada kesuksesan atau kerugian. Semoga dari sifat-sifat yang timbul selalu berorientasi kepada penyucian jiwa. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk bisa mensucikan jiwanya, karena dengan kesucian jiwanya manusia akan mencapai kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai materi Ma'rifatul Insan. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan rahmat serta berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.